أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jadi di kamera itu kuenya yang bagus-bagus, ini yang kuacang kan. Gak usah gue masa masuk YouTube ntar kuacang lagi aja. Sambil menikmati hidangan karena kopinya, tehnya, jahenya juga udah keluar nih biar ada gayeng. Ini artinya rada lamaan dikit nggak apa-apa ini. Malam Ahad. Soalnya libur. Sambil menikmati hidangan jadi agak lamaan dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul hakim. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ila hadratil kiram, kepada para alim, para ustadz, para hujat, para tokoh masyarakat, wabil khusus ketua DKM dan jajarannya, ketua RW dan jajarannya, ketua RT dan jajarannya, juga para kasepuhan yang tidak kami sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid At-Taqwa rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua benar-benar mampu mentauladani akhlakul karimahnya, mampu melaksanakan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita, dan semoga kita benar-benar menjadi umat yang selamat dunia dan akhirat, serta mendapat syafaat di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita telah berada di bulan Maulid, bulan kelahiran junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pertanyaannya,
selama bulan Maulid sudah berapa ribu kali kita membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama bulan Maulid, bacaan sholawat kita tiap malam ini sudah berapa ratus atau berapa ribu kali. Enggak kehitung. Apa memang enggak ada yang bisa dihitung? Enggak ada yang dihitung. Enggak ada yang dihitung. Alhamdulillah. Selama masuk bulan Maulid, ini sholat malam kita meningkat apa menurun? Apa kadang-kadang? Nah itu kadang-kadang. Kadang-kadang. Memang kadang-kadang apa memang dari dulu sudah kadang-kadang gitu? Dari dulu kadang-kadangnya. Ini kenapa jadi pertanyaan? Karena memang bulan Maulid ini bulan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita introspeksi diri kita. Seberapa besar kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ukuran kecintaan kepada Rasulullah yang pertama dari banyaknya baca sholawat. Maka sudah berapa kali semenjak masuknya bulan Maulid hingga saat ini sudah berapa ribu kali bacaan sholawat kita. Kemudian apa kaitannya dengan sholat malam? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kita tentang qiyamul lail. Maka sholat malam kita ini meningkat apa? Menurun. Apa sedang-sedang saja atau mungkin memang dari dulu sudah kadang-kadang. Kadang rajin, kadang kurang rajin, kadang sama sekali tidak rajin. Kadang kelewat. Ini namanya kadang-kadang. Ini jadi bahan koreksi. Karena bulan Maulid itu bulan untuk kita mengintrospeksi diri kita tentang seperti apakah kita mentauladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah akhlakul karimahnya sudah benar-benar kita wujudkan dalam kehidupan kita? Apakah sunnah-sunnahnya sudah kita laksanakan dalam kehidupan kita? Apakah cara-cara dalam membina rumah tangganya Rasulullah sudah kita terapkan dalam rumah tangga kita? Karena kelihatannya kita ini pengajian banyak, pengajian rajin, ada aja yang di rumah ternyata ribut dengan suami juga Oh bukan ibu-ibu ya, bapak-bapaknya yang ribut sama ibunya. Ributnya juga rajin. Sholatnya rajin, ngajinya rajin, zikirnya ngajin, sama tetangga ribut juga kadang-kadang ikut rajin. Rajin juga. Oh namanya seimbang. Balance. Nah ini jadi bahan kajian, bahan renungan kita. Jadi mentauladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mulai dari akhlaknya, sabarnya, dalam bermasyarakatnya, dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya, dimulai ibadah dalam ibadah sosial sampai ibadah ritual di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bulan Maulid ini bulan kita melahirkan kembali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dilahirkan dalam kepribadian kita. Jadi dilahirkan dalam kepribadian kita. Kenapa begitu? Rasulullah mengajarkan kita sabar. Rasulullah mengajarkan kita supaya selalu baik. Ini contohnya. Contohnya bahwa kita itu tidak ada yang pasti
Kepastian itu hanya satu, yaitu mati. Soal pengen kaya, kita semua pengen kaya, tapi kan nggak pasti semuanya jadi konglomerat. Kalau pahala, alhamdulillah, kita yang sholatnya rajin sebelum subuh, yang sholatnya rajin qiyamul lail, subuh jamaah, insya Allah kaya raya. Bahkan punya segala-galanya, dunia seisinya, ini pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi segala sesuatu tidak ada yang pasti kecuali mati. Mati itu pasti. Kenapa tidak boleh ribut dengan siapapun? Karena saat kita ribut, kemudian hati kita kan nggak bisa langsung terima, sama-sama baik. Kadang-kadang walaupun kita salaman jabat tangan, hatinya belum bisa terima. Pas begitu kita meninggal, belum benar-benar saling memaafkan. Ada kisah nyata ya, teman saya sendiri. Teman saya sama-sama ngaji, itu sama istrinya lagi ribut. Kemudian dia berangkat kerja, itu istrinya belum sempat minta maaf, bahkan tidak saling nanya. Suaminya berangkat kerja, di tempat kerja itu pegang gerinda, dan karena memang urusannya kerjanya itu di bagian konstruksi bangunan. Jadi lagi memotong besi, gerinda yang dipegang itu ternyata nyetrum, meninggal di situ. Saya yang datang dengan temen ngasih kabar ke istrinya. Nah, itu dengar suaminya meninggal, langsung pingsan. Pingsannya itu karena posisi terakhir tidak saling nanya. Gara-gara habis ribut masalah sepele. Mending kalau ributnya masalah besar, ini masalah sepele, ribut nggak saling nanya, suaminya kerja, meninggal dunia. Kan jadi penyesalan yang luar biasa ini. Kalau dibilang nyesel kan nyeselnya luar biasa. Itu sebabnya jangan ribut dengan siapapun. Jadi kita ini nggak ada yang pasti kecuali mati. Dan sekarang ini banyak orang meninggal mendadak. Itu yang DKM di masjid apa itu? Malam seperti ini habis tahlilan. Begitu tahlilan selesai, pulang ada tamu di rumah. Selesai nemuin tamunya pulang, dia tiduran di kursi. Pagi-pagi ditemuin keluarganya sudah meninggal. Jadi sekarang ini banyak orang meninggalnya mendadak, nggak ada gejala-gejala sakit, nggak ada, tahu-tahu meninggal, nggak ngasih tahu. Kalau ngasih tahu ntar saya meninggal gitu, itu kan ini nggak ngasih tahu. Nah kita pun sama ya, karena pasti kita ini akan meninggal. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita supaya kita punya bekal. Bahkan dalam Al-Quran sendiri memperingati kepada kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Kita disuruh berbekal, punya pembekalan yang baik, dan sebaik-baik perbekalan kita adalah takwa. Perbekalan kita ini yang paling baik adalah takwa. Maka takwa itu kita jalankan perintah-perintah Allah, kita tinggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita karena umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal alamin. Apalagi kita ini tidak punya waktu banyak. Waktu kita itu hanya 4. Kata siapa?
Kata Sayyid Abul Abbas Al-Mursi radhiyallahu an. Beliau mengatakan, auqatul abdi arba'atul la khomisalaha. Seorang hamba itu hanya punya 4 waktu, 4 masa, dan tidak lebih daripada itu. Apa 4 waktu itu? Yang pertama, an-nikmatu, waktu di saat kita mendapat nikmat. Seperti sekarang kita dapat nikmat makan, nikmat minum, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur. Ini nikmat. Ini waktu yang pertama, di mana waktu kita mendapatkan nikmat. Yang kedua, wal baliyatu, waktu di mana kita mendapatkan musibah atau dapat ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita sedang sakit? Apakah kita sedang dapat ujian yang lain? Ujian macam-macam, apalagi sekarang ini musibah di mana-mana. Ada yang banjir, ada yang longsor, ada yang puting beliung. Ini banjir di mana-mana. Tapi sekarang masih di luar sana. Mudah-mudahan nggak sampai ke negara kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wa ta'atu, yang ketiga, waktu di saat kita taat kepada Allah. Ini seperti sekarang kita sholat rajin, kemudian bisa tolabul ilmi. Wal maksiatu, yang keempat, waktu di saat kita melakukan maksiat. Jadi ternyata waktu yang kita miliki itu hanya 4 dan tidak lebih. Pertama, waktu dapat nikmat. Yang kedua, waktu kita dapat ujian Allah atau dapat musibah. Yang ketiga, waktu di saat kita taat kepada Allah. Yang keempat, waktu di saat kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari 4 waktu ini kita dituntut untuk tetap menjadi orang yang taat kepada Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kalau dalam keadaan taat kan bisa dekat, dalam keadaan nikmat bisa dekat kepada Allah, dalam mendapat ujian bisa dekat dengan Allah. Bagaimana kalau dengan maksiat? Maka yang pertama, saat kita dapat nikmat, ini yang kita rasakan, kullu nikmatim minallah. Tiap-tiap nikmat itu yakin datangnya dari Allah. Maka dengan nikmat itu kita bersyukur. Ucapan-ucapan kita, kalimah-kalimah syukur kita, alhamdulillah. Seperti ini termasuk bukti bersyukur dari Sohibul Bait. Ada istilah namanya syukuran. Syukuran itu mensyukuri karunia Allah dengan sedekahan. Ya barangkali kalau di Timur Tengah sana namanya syukuran, itu ngundang tetangga, ajak makan-makan, nggak seperti kita. Kalau kita masih ada dengan merasakan nikmat, makan, minum, ingat kepada yang telah meninggal dunia, maka kita baca hadiah Fatihah dulu. Baca Yasin, baca tahlil, mengingat ahli kubur. Ini kita. Maka ulama-ulama kita ini luar biasa. Kita supaya walaupun merasakan nikmat, ingat kepada ahli-ahli kubur kita. Maka kita doakan supaya ahli kubur kita diampuni, juga dilapangkan di alam kubur, diberi nikmat kubur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sehingga dengan nikmat yang Allah hadirkan, karena kita bersyukur kepada Allah, nikmat itu dijadikan sarana untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan nikmatnya dipakai untuk maksiat. Nah ini kadang-kadang kita ini terlena, dikasih nikmat terus oleh Allah, selalu kurang dan kurang. Padahal nikmat yang digunakan itu, yang diberikan oleh Allah selalu dalam maksiat. Maka nggak ada syukurnya, selalu kurang. Maka disebut kufur nikmat.
Nah, kita hati-hati kalau sudah kufur nikmat. Kenapa? Orang yang kufur dengan nikmat ini berarti siap-siap dengan azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kita bersyukur kepada Allah, nikmatnya dilipat gandakan. Kalau kita kufur, maka azab Allah sangat pedih. Ya wajar, bagaimana Allah tidak marah, bagaimana Allah tidak murka. Allah yang memberi, Allah yang mencukupi, tapi ternyata kita ingkar. Kita kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajar kalau Allah kemudian murka, dengan marahnya diturunkan bala, bencana, musibah dan lain sebagainya. Apalagi ini memang kita luar biasa, ujian akhir zaman. Ya, ada ulama yang mengatakan nanti akhir zaman itu ibadah yang paling baik adalah tidur. Tidur ibadah yang paling baik. Kenapa? Karena selama kita sekarang saja, kalau kita tidak tidur, kan pengennya pegang gadget. Itu bukan siapa-siapa, saya sendiri. Maka sering saya tawarkan, nih gadget saya, ada yang beli 20 juta, langsung saya kasih. Wah, alhamdulillah. Mantap. Gak bahaya tak? Beli lagi. Jadi gara-gara gadget nih kita malam harusnya baca sholawat sekian ribu kali. Kan kita buka-buka macam-macam di situ. Setan gepeng. Setan gepengnya itu. Nah, ini dapat nikmat, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan nikmat sarana untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, di saat kita dapat musibah, apa yang kita lakukan? Kita terima musibah itu, kita terima dengan hati yang rela, ridho kepada Allah. Kemudian dihadapi dengan sabar. Kalau kita diberi sakit, kita terima sakit itu, kan kita ini kadang tidak menerima qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena orientasi kita itu selalu kesenangan dunia. Allah berikan sakit, kita tidak terima. Kenapa? Karena sakit ini gak enak. Kita pengennya selalu sehat, selalu merasa nikmat, selalu kecukupan apa yang kita inginkan. Ini maka di saat dikasih sakit oleh Allah, kita kadang tidak terima. Padahal kalau orientasi kita akhirat, justru sakit itu kasih sayang Allah kepada kita, ingin melebur dosa-dosa kita. Maka dengan sakit itu dosa-dosa kita dihapus, dibersihkan kalau kita rela. Kita ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau sakit rela. Apa enggak ikhtiar? Ikhtiar, tetap berobat supaya sehat. Tapi semua dihadapi dengan hati yang sabar dan berikhtiar mohon pertolongan Allah dengan sabar dan tetap menjalankan sholat. Wasta'inu bisobri wassalah. Jangan kita dikasih ujian terus kemudian kita putus asa. Yaitu karena orientasi tadi, kita ini kesenangan dunia pengennya. Kesenangan dunia itu yang kita harapkan. Sedangkan Allah ingin akhirat kita juga bahagia dengan dihapusnya dosa-dosa kita. Amin, ya rabbal alamin. Maka segala ujian yang Allah hadirkan kepada kita, musibah bencana yang dihadirkan, kita rela, kita ridho. Kemudian hadapi dengan hati yang sabar. Dan mohon kepada Allah pertolongan dengan hati yang sabar dan tetap melaksanakan sholat. Ini kita kadang-kadang kan begitu diuji oleh Allah, sholatnya juga lewat. Jadi malas, ibadah jadi malas. Nah, ini satu kesalahan yang perlu kita perbaiki. Kita perbaiki. Karena itu tadi Allah ingin dosa-dosa kita bersih, kita akhiratnya juga bahagia. Amin ya rabbal alamin. Wa ta'atu yang ketiga, saat kita dalam keadaan taat.
Seperti yang sekarang kita lakukan, sholatnya bisa berjamaah, hadir ke majelis taklim, kita menghadiri undangan untuk mendoakan ahli kubur kita yang telah mendahului kita. Kita dapat hadir. Ini dalam ketaatan kepada Allah. Apa yang kita lakukan? Kita yakin bahwa kemampuan kita taat ini adalah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwata illa billahil alil azim. Karena sesungguhnya kita ini tidak punya kemampuan untuk taat. Gak mampu sholat berjamaah, gak mampu hadir ke majelis taklim, gak mampu menghindari maksiat kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersyukur kita ini ditolong oleh Allah. Tugas kita mendoakan saudara-saudara kita yang belum ditolong oleh Allah, yang belum digiring oleh Allah untuk sholat berjamaah, yang belum digerakkan oleh Allah hadir ke majelis taklim, supaya juga ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Maka generasi-generasi muda yang punya gadget ini, supaya gadgetnya jadi ibadah. Amin. Apa yang disebar jangan sesuatu yang tidak ada nilai ibadahnya. Yang kita bagikan itu nilai-nilai yang baik, ada dakwah, pengajian dan lain sebagainya. Kayak sekarang yang kita lihat ini, memang akhir zaman luar biasa. Gus-gus, kiai-kiai, ulama-ulama yang top turun semua. Di media sosial luar biasa. Tapi ya memang begitu, akhir zaman itu pengajiannya rame, maksiatannya juga tetap rame. Bahkan pengajian makin besar, jamaah yang ikut pengajian makin banyak, yang maksiat juga banyak. Itu memang akhir zaman, jadi nggak usah heran. Yang penting kita tetap menggunakan segala sesuatunya untuk amal solih. Amin ya robbal alamin. Itu saat kita dalam keadaan taat, jangan kita menghina saudara kita yang belum taat. Jangan malah kita merasa bahwa diri kita ini mampu taat. Tapi tugas kita sekarang mendoakan saudara kita yang belum taat supaya taat. Amin ya robbal alamin. Yang terakhir, wal maksiatu. Kalau kita dalam keadaan maksiat, ini waktu di mana kita melakukan maksiat, apa yang kita lakukan? Segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segera bertaubat. Segera banyak istighfar kepada Allah. Fafiru ilallah. Segera berlari kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu kita maksiat, segera taubat kepada Allah. Banyak baca istighfar, mohon ampunan Allah. Karena Allah itu yakin, innallaha ghafurur rahim. Allah itu yakin pengampun. Allah itu yakin sebagai penyayang. Maka sayang dengan hambanya. Bukti bahwa Allah itu sayang kepada hambanya, hambanya yang maksiat sekalipun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita dengar riwayat, ada di salah satu kitab menjelaskan tentang seorang wanita pelacur. Kemarin saya ceritakan belum? Belum. Ada seorang wanita pelacur, karena dia taubat kepada Allah, sampai dia punya anak 7. Anaknya 7-7-nya jadi nabi. Nah, ini kan luar biasa. Seorang pelacur, begitu dia taubat, punya anak 7, anaknya semuanya jadi nabi di kalangan Bani Israel. Walaupun tidak masuk 25 rasul itu, bukan. Karena nabi itu banyak, rasul juga banyak. Yang wajib kita ketahui 25. Itu banyak nabi yang tidak masuk ke 25 rasul tadi. Kalau nabi belum tentu rasul, kalau rasul pasti nabi. Itu. Jadi kisahnya si wanita pelacur ini, kan pelacur itu bukan cuma ahli maksiat, ini sudah biangnya maksiat. Biangnya maksiat pelacur ini. Dia tiap hari dia itu melacur.
Sampai kemudian ada pemuda, dia pemuda solih, ahli ibadah, melihat, karena memang si wanita ini cantik, dalam ukuran syahwat, ini perempuan luar biasa. Dari cantiknya iya, moleknya iya, seksinya iya, sampai si laki-laki yang solih ini, pemuda solih ini sekali melihat, ini kelepek-kelepek. Bahasa kelepek-kelepeknya apa? Mati. Pokoknya ini udah cinta kepayang lah, cinta mabuk aja. Sampai akhirnya dia pun pengen supaya bisa kencan dengan si perempuan ini. Dicari informasinya, berapa sih biayanya? Ini biayanya 10 dirham. Karena ini laki-laki solih ini termasuk yang kelas-kelas miskin. Ini nyari uang 10 dirham itu ternyata harus jual pakaian. Di pakaiannya dijualin. Gara-gara pengen kencan sama si wanita pelacur. Begitu dapat uang 10 dirham, datang ke situ, rupanya ngantri. Dikasih antrian. Nggak langsung, ternyata ngantri. Ini rupanya perempuan memang luar biasa. Yang ngantrinya, pelanggannya banyak. Di sini alhamdulillah nggak ada pelanggannya. Itu mah dulu, ini kisahnya dulu. Kisahnya dulu. Akhirnya dikasih antrian. Di waktu antriannya ini sampai, hari yang ditentukan itu sudah ketemu. Masuklah dia ke rumah si wanita pelacur tadi. Sampai di situ ingat kepada Allah. Gara-gara ingat kepada Allah, dia takut kepada Allah, hatinya bergetar. Hatinya bergetar, tubuhnya ikut gemeter. Sampai akhirnya dia ngomong kepada si wanita ini, saya takut kepada Allah, izinkan saya keluar dari sini. Kata wanita, kamu tidak pernah melakukan ini, tidak pernah. Akhirnya keluarlah si pemuda yang solih tadi, nangis kepada Allah, nangis sejadi-jadinya karena takut kepada Allah, padahal belum bermaksiat. Nah, itu ternyata jadi sebuah sarana hidayah sehingga wanita tadi di hatinya mengatakan, ya Allah, ada seorang lelaki yang solih yang baru mau sekali bermaksiat, dia takut kepadamu dan menangis seperti itu, ya Allah. Saya yang tiap hari bermaksiat, malah tidak pernah takut kepadamu, ya Allah. Maka mulai saat ini saya bertaubat, ya Allah, mohon diampuni dosa-dosa saya, ya Allah. Saya akan selalu beribadah. Nah itu, si perempuan tadi langsung bertaubat kepada Allah, langsung beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai 1 tahun kemudian dia pengen punya suami yang bisa membimbingnya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicari siapa kira-kira orang yang bisa jadi pemimpin, jadi imam, bisa bimbing ibadah. Ingat dengan si pemuda yang soleh tadi. Dicari alamatnya kemana, tinggalnya di mana, ketemu. Di laki-laki yang soleh tadi ketemu. Begitu ketemu, dia buka cadarnya, malah yang kaget si pemuda tadi. Kaget, kok ada nih perempuan yang dulu. Dia gara-gara dia itulah, dia pengen melakukan maksiat. Dikaget, meninggal. Allah. Kaget itu sampai meninggal. Nah, sedih nih si perempuan ini sedih. Sampai akhirnya dia minta informasi di situ, adakah saudaranya laki-laki yang solih ini? Ada tapi miskin. Kata wanita tadi, nggak apa-apa, saya masih ada harta untuk menjalankan kehidupan. Nikahlah dengan saudaranya, saudara laki-laki yang solih tadi, yang dia juga seorang yang solih, orang yang ahli ibadah. Begitu menjalankan kehidupan mereka, punya anak 7-7-nya jadi nabi. Ini menjadi sebuah inspirasi. Pelacur saja begitu taubat, bukan hanya diampuni oleh Allah, diangkat derajatnya, bisa melahirkan nabi, apalagi kita.
Maka kita sangat pede. Kita ini umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang apabila kita beribadah kepada Allah, segala hijab di langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbanyak baca istighfar, perbanyak baca sholawat, karena kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang mudah-mudahan mendasari semangat kita semua untuk tetap taat kepada Allah, berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengikuti tuntunan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, menerima semua amal ibadah kita, mengabulkan segala doa dan hajat kita. Amin. Menjadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, putra putri kita solih dan solihah. Amin. Ala hadihin niyah walikuli niyatin solihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram syai'ul ilailahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was salihin wal ulama'il musannifin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin min malaikatis samawati wal ard, malaikati Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa Munkar wa Nakir wa Raqib wa Atid wa Malik wa Ridwan. Summa ila hadiyatan Nabi Allah Khidir alaihi salam. Summa ila Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani qadasallahu sirahul aziz wa kullu jami'il awliya ilahi fi akhir zaman. Syai'ul ilailahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat mim masyariqil ardi ila maghribiha barriha wa bahriha, khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jadatina wa ikhwanina wa sahbina minan nuri ila ruhil hidayah, khususan ila ruhi Ibu Sartini binti Hadi Pawiro, wa ila ruhi Bapak Hadi Pawiro bin Ahmad Yadi, wa ila ruhi Ibu Ngatiman binti Tonadi, wa ila ruhi Bapak Marsudi bin Ketadiwangsa, wa ila ruhi Ibu Sawikem binti Mat Kasimin, wa ila ruhi Kakang Karso bin Marsudi, wa ila ruhi Kakang Haji Untung bin Marsudi, wa ila ruhi Mbak Yu Satiah binti Marsudi, wa ila ruhi Tugi Camin Jito bin Sarijo, wa ila ruhi Kakang Mat Kusni bin Munaji. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa bi syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sayulilahumul Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi, sebut ahli kubur masing-masing. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa bi syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam syai'ulilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ala ruhi khususon, sebut diri kita dan keluarga masing-masing. Bil barakah wa syafa'ah wal hidayah wal maghfirah awalan akhiran li ridhaillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullah subhanallah. La ilaha illallah. 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 Astaghfirullah subhanallah. La ilaha illallah.
La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allah Allah ya nurul mubin, Allah Allah ya nurul yaqin, Allah Allah ya nurul mubin, Allah Allah ya nurul yaqin, Allah Allah ya nurul mubin, Allah Allah ya nurul yaqin, Allah Allah ya nurul mubin, Allah Allah ya nurul yaqin, Allah Allah ya nurul mubin, Allah Allah ya nurul yaqin, Allah Allah ya nurul mubin, Allah Allah ya nurul yaqin, Allah Allah ya nurul mubin, Allah Allah ya nurul yaqin, Allah Allah ya nurul mubin, Allah Allah ya nurul yaqin, Allah Allah ya nurul mubin, Allah Allah ya nurul yaqin, Allah Allah ya nurul mubin, Allah Allah ya nurul yaqin. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Fatah ya Razak kun fayakun masya Allah. 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 La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ansurna fahatir ridwani alaih wa amiddana bil asraril lati audataha ladai. Allahumma ya kasiran nawali wa ya daimal wisali
ويا حسن الفعال ويا رازق العباد على كل خير بالنعمة يا الله يا Allah. Ya Allah, saat dan detik ini kami bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, kami mengetuk pintu ampunan-Mu ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami selama ini ya Allah. Ampuni segala kesalahan dan kekhilafan kami selama ini ya Allah. Ya Allah, jika segala doa-doa kami tidak Engkau kabulkan karena dosa-dosa kami, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Jika segala hajat dan keinginan kami tidak Engkau kabulkan karena kesalahan kami ya Allah, ampuni segala kesalahan dan kelalaian kami ya Allah. Amin. Jikalau putra-putri kami tidak mampu kami didik dan kami bimbing taat kepadamu ya Allah, atas karena salah dan khilaf kami, ampuni kami ya Allah. Ya Allah, di malam ini kami membawa segudang permasalahan di hadapan-Mu ya Allah. Dari segala penyakit yang kami derita, kami mohon ya Allah, sehatkan jasmani dan rohani kami untuk nikmatnya ibadah kami kepadamu ya Allah. Di permasalahan hutang piutang kami ya Allah, Engkau yang bisa membuka gerbang rizki untuk kami ya Allah. Amin. Agar segala permasalahan hutang kami mampu kami selesaikan ya Allah. Amin. Dari permasalahan ekonomi kami ya Allah, segala kesusahan dan derita kami ya Allah, Amin. tiada yang bisa menolong kami, hanya Engkau ya Allah. Bukakan gerbang rahmat-Mu ya Allah. Bukakan gerbang karunia-Mu ya Allah. Bukakan gerbang kasih sayang-Mu ya Allah. Bukakan gerbang rizki-Mu ya Allah. Siramkan dalam kehidupan kami ya Allah. Curahkan dalam kehidupan kami ya Allah. Berkati dunia akhirat kami ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdas syakirin hamdan na'imin hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbauna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri samsika wa qamarika abadan abada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, tentu banyak salah dan khilaf, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.